Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa 'ainin la tudma', 'amalin la yanfa' wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salisu fima yu'idduhu 'ammatu min al-'ulumil mahmudati wa laysa minha. Wa fihi bayanul wajhi alladhi qad yakunu bihi ba'dul 'ulumi madmuman, wa bayanu tabdilu asamil 'ulumi wa huwa al-fiqhu wal 'ulumu wat tauhidu wat tazkiru wal hukm wal hikmatu, wa bayanul qadril mahmudi minal ulumi syar'iyyati wa qadrul madmumi minha. Ini adalah bab yang ketiga pada menyatakan sesuatu yang dianggap akannya sesuatu oleh kebanyakan orang daripada segala ilmu yang terpuji, padahal tidak ada ilmu itu daripada yang terpuji. Wafihi, dan padanya bab itu penjelasan tentang segi alladzi yang sungguh ada dengannya sesuatu itu sebagian ilmu yang dicelakan, dan menyatakan pergantian segala nama-nama ilmu dan dianya nama itu fikih dan ilmu dan tauhid dan tazkir dan hikmah. Dan menyatakan kadar yang terpuji daripada segala ilmu syariat dan kadar yang tercela daripadanya ilmu syariat. Bayanul illati dhammil ilmil madmumi. La'allaka taqulu al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi, wa huwa min sifatillahi ta'ala, fa kaifa yakunu syai'un ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman. Fa'lam annal ilma la yadhummu li'ainihi wa innama yadhummu bihaqqil ibadi li ahadi asbabis salasati. Nah, ini itu penjelasan tentang sebab tercelanya ilmu yang tercela. Mudah-mudahan kamu Allah Ta'ala, maka bagaimana adalah sesuatu itu ilmu dan adalah beserta keadaannya sesuatu itu ilmu yang tercela. Maka ketahuilah bahwa sungguh ilmu tidak tercela ianya ilmu karena dirinya ilmu, dan hanya saja tercela ianya ilmu pada haknya hamba karena salah satu daripada sebab yang tiga. Jadi kita ini malam ini sudah masuk ke dalam bab yang ketiga daripada jilid yang pertama dalam pembahasan kitab ini. Bahwa yang pertama adalah ada beberapa ilmu yang dianggap oleh kebanyakan orang, dianggap ilmu itu terpuji, padahal hakikatnya ilmu itu tidak terpuji. Jadi dianggap ilmu itu sangat baik, dianggap ilmu itu merupakan ilmu yang bagus, padahal walaysa minha, padahal tidak, dia itu terpuji. Maka ini akan dijelaskan satu persatu. Maka di sini dikatakan bahwa menjelaskan tentang dari segi mana dia itu ilmu itu terpuji. Kita melihat nanti ilmu itu dari segi mana, adapun dari hal yang mana sehingga ilmu itu dikatakan mazmuman. Dikatakan dia itu ilmunya menjadi ilmu yang terpuji. Dan juga nanti di sini dalam pembahasan ini akan dijelaskan
tentang pergantian nama-nama ilmu itu, sehingga nanti ada namanya ilmu fikih, ada namanya ilmu tauhid, ada namanya nanti ilmu hikmah, ada nanti namanya ilmu tazkiyah. Jadi ilmu itu di saat ada nanti pergantian, namanya perbedaan penamaan nama-nama ilmu itu sendiri. Dari segi mana sehingga ini dikatakan ilmu fikih, dari segi mana dikatakan ilmu tasawuf ataupun ilmu tauhid, kemudian daripada ilmu hikmah itu sendiri. Maka ini akan dijelaskan di sini nanti. Kemudian wa bayanu qadril mahmud min ulumi syar'iyyah, dan nanti juga akan dijelaskan tentang kadar terpujinya sebuah ilmu daripada ilmu syariat. Jadi nanti ilmu syariat banyak. Mana ilmu syariat ini yang nanti dia mempunyai ilmu terpuji, bisa dikatakan kepada terpuji. Di kadar terpujinya berapa? Kadar terpujinya bagaimana? Begitu juga waqadru mazmumi minha, dan juga nanti kadar tercelanya sebuah ilmu daripada ilmu syariat. Dia ada ilmu yang dia tercela juga. Nanti kadarnya juga akan disampaikan. Bayanu illati zammil ilmi mazmumah. Maka yang pertama akan dijelaskan tentang sebab yang membuat ilmu itu tercela. Ya. Sebab ataupun menyatakan sebab ataupun tanda tercelanya ilmu tercela. Jadi dua. Setelah dia memang masuk dalam kategori ilmu tercela, dia pun tercela lagi. Jadi kenapa ilmu tercela ini tercela? Nanti akan disampaikan. Maka terlebih dahulu disampaikan bagaimana dikatakan dengan ilmu. Maka Imam Ghazali di sini memulai la'allaka, mudah-mudahan yang kita maksud dengan ilmu di sini adalah pengertian ilmu yang bermakna mengenal sesuatu di atas apa yang dikehendaki. Adapun dalam bahasa Arabnya ma'rifatu syai' ala ma huwa bih. Mana ala ma huwa bih ini mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang dimaksud. Misalnya contoh kita kita mengetahui makna salat. Kita punya ilmu tentang pengertian salat. Apa pengertian salat? Adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bis salam. Sesuatu yang dimulai perkataan dan perbuatan yang sudah dikhususkan, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka mengetahui kita tentang ini dikatakan dengan ilmu. Tetapi kalau kita misalnya mengetahui sesuatu bukan seperti yang dimaksud, maka itu bukan ilmu. Paham ya? Misalnya contoh begini, contoh lain. Kita mengetahui di suatu tempat itu, misalnya contoh gini, di dalam musala ada orang. Mana dalil kita bahwa di dalam masjid? Di dalam masjid ada orang. Kita tahu ada orang. Mana dalilnya? Karena kita lihat sandal di luar. Ada sandal, berarti ada orang. Nah, kita kan tahu berarti di dalam masjid ada orang. Waktu kita lihat nggak ada orang, berarti sandal ada tadi. Maka pengetahuan kita tentang tadi itu bukan ilmu. Tapi saat kita tahu ada orang di dalam masjid, dengan dalil kita ada sandal di luar, kemudian kita masuk ada orang, berarti itu ilmu. Nah, inilah dikatakan, yang dikatakan dengan ilmu adalah ma'rifatu syai'in ala ma huwa bih, yaitu mengenal sesuatu di atas apa yang dikehendaki. Sama misalnya orang belajar tentang misalnya tentang ilmu tasawuf. Mereka mengetahui tentang pengertian riya, pengertian ghibah, contoh yang mudah saja. Pengertian ghibah itu adalah membicarakan orang di belakang tanpa dia ketahui. Nah, ini kan ilmu yang sudah berkembang bertahun-tahun. Sementara yang dikehendaki dengan mahwabi ataupun apa yang sebenarnya makna ghibah itu adalah setiap perkataan, perbuatan, isyarat, kemudian tulisan yang dapat menyakiti orang lain baik di depan maupun di belakang. Maka di antara dua ini mana yang dikatakan dengan ilmu yang kedua tadi. Sedangkan ilmu kita tentang mengetahui pengertian ghibah adalah membicarakan orang di belakang. Nah, berarti itu bukan ilmu.
Kenapa bukan ilmu? Karena kita mengetahui sesuatu yang bertolak belakang dengan pengertian aslinya. Maka yang dikatakan dengan ilmu adalah mengenal sesuatu di atas sesuatu yang ilmu itu dengannya sesuatu. Ataupun bahasa lain adalah mengetahui sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya, dengan kebenarannya. Maka apapun yang kita ketahui bukan dengan kebenarannya, maka itu tidak dikatakan ilmu. Maka di dalam beberapa ulama mengatakan kita tidak wajib meneliti apa yang ada di bawah bumi, karena kita tidak bisa memastikan benar dan tidaknya. Maka orang yang mengenal tentang apa yang ada di dalam bumi itu kadang-kadang dikatakan punya ilmu. Karena bukan ilmu itu hanya sesuatu yang diketahui dengan berdasarkan dicocok-cocokkan saja. Begitu juga dengan perbintang. Kadang-kadang ada ilmu tentang bagaimana kita mengetahui tentang lapisan-lapisan langit itu. Sebenarnya walaupun kita tahu itu bukan ilmu, karena bisa saya salah. Maka dikatakan dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya sesuatu itu. Maka kalau sesuai, maka dikatakan dengan ilmu. Kemudian wahwa min sifatillah, dan ilmu ini adalah bagian daripada sifat Allah. Allah punya sifat ilmu, ya kan? Allah punya sifat ilmun, alimun. Maka bagaimana adalah sesuatu itu ilmu wa yakunu ma'akuni ilman madmuman. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa sesuatu yang dia itu ilmu ini adalah sifat daripada Allah, bisa ada terpuji, bisa ada yang tercela. Ilmu itu datang semua dari Allah. Apapun yang kita ketahui datangnya dari Allah. Nah pertanyaannya, kenapa ada ilmu yang tercela? Kan begitu. Kenapa ada ilmu yang tercela? Maka jawabannya adalah fa'lam annal ilma la yadhummu li'ainih. Ilmu ini tidak tercela karena diri ilmu itu sendiri. Tetapi wa innama yadhummu fi haqqil ibad. Tapi ilmu itu tercela tergantung pada diri kita hamba. Dari segi ilmu dia tidak tercela. Jadi kan kita bahas bagaimana ada ilmu yang tercela. Sementara ilmu ini adalah sesuatu yang datang dari Allah, min sifatillah. Bagaimana kita menyematkan ilmu yang datang dari Allah ini tercela? Nah, begitu. Maka dijawabnya adalah ilmu tidak tercela karena ilmunya, tetapi tercela ilmu karena sesuatu yang ada pada hamba, dan itu biasanya 3 sebab dijelaskan. Wa innama yadhumu fi haqqil ibad li ahadil asbab salasah. Jadi ilmu yang tercela itu hakikatnya karena hamba ini memiliki 3 sebab. Yang pertama adalah al-awalu ayyakuna muaddiyan ila dharar. Imma li sahibihi aw li ghairihi. Kama yadhummu ilmul sihri wat tilmisat wat talasimat wa huwa haqqun wa id syahidal Qur'an lahu wa innahu sababun yatawassalu bi ila tafriqati bainaz zawjaini wa qad syuhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa marada bisababi hatta akhbarul Jibril alaihi salam bidzalika wa akhraja sihra min tahta al-hajari fi qa'ril bi'ri. Jadi ilmu ini menjadi tercela ada 3 sebab, sesuai dengan perihal hamba ini. Jadi sebenarnya ilmu yang datang kepada kita ini semua mahmudah, semua terpuji. Cuman dia menjadi tercela tergantung diri kita masing-masing ini. Maka dalam hal ini yang menyebabkan ilmu yang awalnya mahmudah kemudian dia tercela, itu karena ada 3 sebab. Tergantung bagaimana si hamba ini menjalankan ini. Yang pertama, ayakuna mu'addiyan ila dharar wa imma li sahibi aw li ghairi. Sebab yang pertama, bahwa adalah ilmu itu menunaikan kepada mudarat, adakala bagi pemiliknya ilmu ataupun bagi lainnya ilmu.
Jadi sesuatu yang pertama sebabnya adalah karena seorang hamba ini ilmu yang dia miliki itu dapat membuat dirinya mudarat ataupun mudarat orang lain. Mana contohnya? Kama yadumu ilmu sihri, sama seperti menyakiti oleh ilmu sihir dan ilmu mantra-mantra. Punya kayak orang cek kerja sip-sip. Maka sip-sip kalau ada ya benar. Karena wate bacanya kau betul. Pun baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya kalau ini juga, kan? Dia pun dia baca jin kurajin. Macam-macam lah bahasa. Kan? Ilmu mantap. Wahwa hakun. Dan ilmu itu memang ada. Ilmu itu memang ada. Memang benar-benar ada. Mana buktinya? Syahid Al-Quran. Karena memang Al-Quran menyatakan ada ilmu sihir. Wa annahu sababun yatawassalu bihi ila tafriqah, dan bahwasanya ilmu sihir itu sebab yang menghasilkan dengannya ilmu kepada berpisahnya di antara suami istri. Nah, kadang-kadang ilmu sihir yang membuat berpisahnya suami istri. Kemudian juga waqa syuhira, dan Nabi pun pernah disihir. Nabi pun pernah disihir dan Nabi sakit bisababihi, dengan sebabnya sihir. Hatta akhbarahu, sehingga kapan Nabi tahu bahwa itu sihir? Waktu Nabi sakit. Padahal itu sakit karena disihir. Kapan Nabi tahu? Akhbarahu Jibril alaihissalam bisadika. Jadi turunlah Jibril memberitahu bahwa Nabi ini terkena sihir. Tapi ingat, sihir terkena Nabi hana masyru', hana kemasukan, hana gemeratu. Maka lucu kadang-kadang kita bilang ini kena sihir, sehingga dia loncat-loncat, makan beling, itu bukan. Nabi saja yang disihir. Seharusnya kan kalau memang sihir itu ada yang berbentuk ngomong-ngomong, saya ini Dajjal, kadang-kadang gitu kan, saya ini iblis, saya ini bla bla segala macam. Itu sebenarnya bukan sihir, tapi itu tipuan setan untuk membuat si orang yang mengobati ini percaya bahwa itu sihir. Nah, nanti disampaikan orang yang belajar ilmu ini, ilmu merajah bahasa kita di Aceh, itu biasa rentan tertipu oleh setan. Kemudian kita baca ayat Al-Quran. Ini belum kita bahas lebih jauh. Ini dulu. Jadi ada ilmu yang dapat menjadi tercela. Nah, bagaimana bisa wa akhraja sihir, kemudian mengeluarkan sihir tersebut oleh Jibril min tahtal hajar fi ka'ril bi'ri. Jadi apa namanya? Apa bahasanya? Buhul. Buhulnya itu diletakkan di dalam sumur. Nah, makanya orang-orang sihir-sihir itu ambil di sini, yang benar-benar tetap lamun itu. Makanya hati-hati biar orang senang dia oleh kejajah umur. Kayak itu saja sih. Itu hati-hati kalau ada orang-orang punya sifat-sifat seperti itu. Nah, ciri-cirinya cuma Nabi waktu itu cuma sedikit demam. Tidak ada yang sampai nggak ada sampai kemasukan rasanya. Paling hanya kadang-kadang rumahnya panas, merasa tidak tenang, jadi seperti itu. Kemudian, pertanyaannya ilmu sihir itu datang dari mana? Wahwa naw'un yastafidu minal ilmi bi khawasil jawahir bi umuril hisabiyah fi matali'in nujum. Dan ilmu sihir itu satu bagian yang mendapatkan faedah daripada ilmu dengan khusus beberapa bentuk dengan urusan hisabiyah, dengan menghitung bintang. Jadi cara kerjanya adalah fayattakhidhu min tilkal jawahir, maka mengambil ia daripada demikian bentuk akan rangka ataupun boneka di atas bentuk seseorang yang disihir, wayarsidu, dan mengintip-ngintip dengannya akan waktu yang dikhususkan daripada matali. Kemudian nanti sistemnya begini, dia melihat bintang,
ada masanya nanti di jam sekian. Kemudian diambil berbentuk boneka, dibentukkan apakah nanti ada yang model-model benang, ada yang modelnya rambut, kemudian dibentuk dengan bentuk rupa kita, kemudian dijadikanlah sebagai buhul tadi, dijadikan sebagai buhul. Kemudian dia melihat nanti perputaran bintang itu, ini di jam sekian harus kita lakukan, baru kena. Kalau enggak kena dia. Jadi tidak kapan-kapan dia suka. Ini yang dijelaskan di sini. Nanti sudah beraneka ragam kan. Ada yang model-model ambil tali kafan macam-macam. Wa taqrinu bihi kalimah bi yatalafatu, kemudian disertailah beberapa kalimat-kalimat yang dilafazkan dengannya kalimat daripada kekufuran dan kekejian yang bertentangan bagi syariat. Kemudian baru yang syip-syip berat tu, bla 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 segala macam. Diucapkanlah beberapa lafaz-lafaz yang lafaz tersebut bertentangan dengan syariat. Wa yatawassalu bisawabnya ila isti'anah bisyaitan, dan sampailah dengan sebabnya kepada meminta pertolongan dengan syaitan, dan juga dia nanti akan meminta pertolongan syaitan. Jadi hakikatnya yang membuat itu syaitan, bukan ilmu dia tadi. Begitu. Wa ma'rifatu hadil asbab min haitsu innahu ma'rifah laisa bimadmumah walakinnaha laisa taslihu illa liddarar bil khalqi wal wasilatu ila syarri syarrun. Dan bermula mengetahui ini segala asbab daripada segi bahwa sungguhnya mengetahui bahwa sungguhnya ilmu itu mengenal laisat bil madmumah. Jadi ilmu tentang kalau kita lakukan ini di jam sekian akan membuat orang sakit, itu secara mengetahui ilmu tidak tercela. Mengetahui itu tidak tercela. Kita belajar tentang ilmu, kalau kita buat ini nanti orang sakit, kalau kita buat ini nanti orang akan sakit, itu nggak tercela secara mengetahuinya. Tetapi yang membuat tercelanya apa? Itulah perbuatan kita tadi. Makanya dikatakan setiap ilmu ini tidak tercela. Maka sebab yang membuat tercela itu kemana kita gunakan ilmu tadi. Berarti seperti ilmu mengetahui kita kalau kita lakukan seperti ini akan orang sakit, kita lakukan seperti ini akan membuat orang celaka. Nah, ilmu itu tidak salah. Tetapi yang salahnya adalah, yang tercelanya adalah walakinnaha laisat taslihu illa liddarar. Jadi yang membuat ilmu itu menjadi tercela karena kita lakukan untuk menggerakkan orang lain. Begitu. Bahkan kadang-kadang saya tak anggap kena sihir ke. Kadang-kadang lu ajak apa buat tempat Pak Jum sekian, ya memang kena setan. Apa kata kena ni? Ya, guna contoh lagi, misal sering terjadi di orang-orang jualan peluru mekat. Bangkah na lagu, yo khairu fihi dia awak kedai samping agak lagu. Iya kan? Padahal bukan. Kadang-kadang tidak. Makanya lo selalu sampaikan, kalau memang kita ada sakit yang bukan sakit medis, itu jangan serta-merta langsung ke tempat orang hukum merajah, hukum ruqyah, jangan. Tapi bagaimana? Perbaiki doa mental dengan zikir, doa baca Al-Quran, doa perbaiki salat, insyaallah aman. Insyaallah aman. Jadi tidak perlu fokus ke dia. Ini paling banyak terjadi ini. Nyo bib ilong kedai ilong broker namanya kamu support. Gimana po malampuan na? Ya kan? Nyo kamu lain pelanggan kapurung. Gimana kurung man subuh tinggal? Subuh nggak salat. Kemudian di rumah kita nggak pernah ada zikir, nggak pernah ada bacaan Al-Quran. Maka itu yang akan membuat rezeki kita itu seret, akan membuat rezeki kita itu susah. Nah, dibisikkan oleh setan, nyoran kak ngerti. Nyoran kayak pengenang di kedai kopi sampingnya. Kajak minta rupiah, nyajino bang aja rupiah. Kajak minta membuk, kagak di perut tiran, kagak tiram ibi darah. Kan? Memang ketiram ibi darah, tak pula pak bidara dari rumah. Dia kata Nabi, kalau ada pohon bidara di rumah, maka setan nggak dekat. Kasih lagi. Paham ya? Jadi
ilmu ini tidak tercela secara seginya. Makanya dikatakan tadi bahwa falam anal ilma la yadhummu li'ainih. Ilmu ini tidak akan tercela karena ilmunya, tetapi dia tercela karena beberapa sebab. Salah satunya tadi adalah ilmu tersebut digunakan untuk memudarakan dirinya dan memudarakan orang lain. Salah satunya ilmu sihir. Nah pertanyaannya, kalau memang itu ilmu sihir itu tidak baik digunakan, kenapa ada ilmu itu? Ya kan? Enggak lah, ada punya lagi, berarti sakit, beda bedanya. Misalnya kita ada lihat sesuatu di jam sekian, begitu kita jalan di tempat itu akan sakit, maka itu cukup untuk ilmu kita. Nah orang sihir digunakan keadaan itu, makanya kan tadi dia melihat perputaran matahari, waktu yang tepat untuk dia sihir. Makanya ada istilahnya, ini harus beramal jam 12 malam, saat bulan purnama terbit, saat matahari tenggelam, saat bla 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 bla. Itulah ilmunya. Nah ilmu itu untuk diri kita sebenarnya. Kalau kita tahu ini, kalau kita lakukan di jam bulan purnama, kalau kita duduk itu akan sakit, maka ilmu itu untuk kita hindari. Gak apa-apa. Paham maksudnya? Ya baik salah anda. Paham maksudnya? Belum pegang bahasa Aceh nak apa? Ya. Jadi maknanya mana? Di ketika ilmunya ikut sihir, kadang-kadang pakai ego. Tapi punya kedua tu kan tak pakai kedua, tak ada pun kedua. Dia ada pun betul. Contohnya bak bulannya akan nak bulan purnama, bak jam sekian akan sakit. Kalau maka baik ajak kena. Ini ada buku. Tapi menyaurang itu digunakan warna yang dipegang kau. Paham maksudnya? Itu yang menjadi mudarat. Itu yang menjadi tercela. Makanya menjaga dia Aceh dan pegang menyebab urur, misalnya urur sekian, tanggai sekian, poh sekiannya hanagot. Kenapa? Kenapa istilahnya? Menyepoh sekian, urur sekian, bulan sekiannya hanagot. Waktu nuas itu. Waktu nuas. Dan ilmu. Nah orang sihir digunakannya untuk penangkap. Nah inilah tercela. Tetapi kalau hanya untuk mengetahui saja, segi ilmunya itu tidak tercela. Maka sebab yang pertama ilmu itu tercela karena dengan ilmu itu memudarakan dirinya dan memudaratkan orang lain. Inilah bahasa sihir. Nah kan tadi perpindahan nama-nama. Nah ilmu itu cuma satu, ilmu tetap. Tapi kenapa ada ilmu fikih, ada ilmu sihir, bahasa macam. Nah terjadi sihir karena dia digunakan untuk memudaratkan orang lain. Kemudian wal wasilah ila syarr, dan perantara untuk keburukan itu buruk. Maka ilmu tadi itu pertama dia baik, kemudian digunakan untuk keburukan, maka ilmu ini menjadi buruk. Kita balik ke yang lain, misalnya contoh. Rencana. Yang tahu. Dan hai lu ni kalau thằng cả dự vào bằng mi om kan mi om mà lấy cái này gì. Makan. Sama misalnya contoh kita bilang, ada orang dia ahli dalam sebuah ilmu fikih kah, tauhid kah, segala macam. Dia gunakan untuk mencari uang. Mana untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan dengan ilmu tersebut, sehingga ada hal yang tidak boleh disampaikan dia sampaikan, ada yang harus disampaikan tidak disampaikan. Maka ini dia tercela. Kalau ilmu agama kita bilang. Kemudian misalnya ada orang punya ilmu tasawuf, sudah banyak zikir. Dia gunakan untuk menipu orang yang sakatu orang nyaneron meno ya. Untuk raja-raja i bahasanya. Ada mendoa ada. Ya kan?
Tujuan beramal punya ilmu tasawuf, ilmu kasyaf, terbuka lah segala macam. Tujuannya udah nyok karena kalau 10 hidung nyan 50 ribu ya. Nah, ini tercela ilmu. Tapi kalau emang dia baik, dia hanya mendoakan, diberikan itu sedekah, diterima. Tidak ada komersil bahasanya. Kalau bahasa sekarang. Tapi menjaga komersil, berarti ilmu yang dia gunakan, ilmu yang ada pada dirinya itu digunakan untuk dunia, berarti bukan untuk lagi akhirat. Sudah tercela, ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Tujuan tahu kita sama maaf kita bilang contoh. Ada orang misalnya diundang untuk ceramah. Sang lagi kabeh bateri. Kena tahu betul. Diundang ceramah. Dilihat dulu yang telepon orang BKM masjid. Nyosang lewat. Setelah itu telepon, pertama telepon menasah. Nyosang motor ribe. Jujur apa gelomna. Insyaallah. 5 menit kemudian telepon yang masjid. Nyosang tidak. Nya telepon juga dia Pak menasah. Umahnya tuku ke masalah kalau jadual bagi long kanar bagi. Nah, berarti kalau ada orang yang seperti ini, maka ilmu yang dia gunakan itu tercela. Kenapa? Dia mencari dunia. Rupanya yang Pak Mlasah rame-rame. Rame urunja, rame sedekah loh. Karena lang kampung kan biasa antusias. Pak masjid diurun. Sedekah di ya biasanya akan terjadi seperti itu. Kabramalah Mas. Ini kita bukan mengatakan siapa orang-orang. Misalnya gini. Nah, kalau ilmunya dia gunakan untuk itu, maka ini tercela. Begitu juga misalnya contoh, ada orang dia berprofesi sebagai pengacara. Dia punya ilmu hukum, ilmu menyelesaikan sengketa. Begitu ada orang suap, diambil uang suap itu, kemudian jatahnya harus kalah, dijadikan menang. Maka ini juga tercela ilmunya. Maka kita bilang di awal, semua ilmu ini mahmudah. Maka di saat ilmu ini membuat orang lain mudarat, maka disinilah dia tercela. Ya benar. Paham kan? Nah, lagi kadang-kadang tak kembali lo kepada karena saya sudah bahas masalah sedikit agama. Maka, nah juga kadang-kadang ada orang ini nyon tamah macam tu, sedekahnya lu kalau jak kau tahu. Ya kan? Sudah lonjak motor tamah sedekah. Ya nak lumai pendamping supir ke di bacu 50 ribu. Sehingga panitia susah tu kepala nanti peng 50 ribu itu. Pada minta lah aku mutah. Maka mudarat kan? Mudarat panitia. Ya. Maka ini juga ilmunya juga tercela. Begitu juga dia berprofesi sebagai apa? Misalnya contoh, dia sebagai dokter. Jatahnya tidak perlu operasi. Dibilang operasi. Karena napeng. Maka dia tercela juga. Tapi kalau ilmunya tadi digunakan untuk menyelamatkan orang, maka ini sangat mulia. Karena menjaga jiwa itu wajib dalam agama. Wajib menjaga. Maka minyak tengok dah semayang. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba kebakaran. Jambil saleh semayang. Tibit luar. Dan ada kan itu semayang. Kadang selamat. Jadi kalau kita sedang sholat, ada kebakaran, ada gempa, ada banjir, terus silahkan lari. Makanya ada sholat khauf. Lari dulu, begitu aman, sholat lagi. Cuma happy dijual, ada pupuk tu kan. Begitu juga lagi sholat, tiba-tiba ada orang di luar sedang rumahnya kebakaran. Terus kita boleh keluar dari sholat kita itu untuk menyelamatkan orang lain. Jadi menjaga jiwa itu wajib dalam agama. Kayak ada dokter menyelamatkan pasien tanpa dia maksudnya putar-putar cara supaya banyak keluar uang segala macam. Maka ini sangat terpuji. Tetapi kalau dengan ilmunya itu dibuat, ini kayaknya harus operasi, segera harus operasi. Padahal belum perlu operasi. Karena kan kalau operasi di rumah sakit ada dana lagi kan? Yang mana yang kedokteran ini kan salah bekasi. Setahu dong lah kayaknya. Ada biaya lagi, biaya operasi.
Kalau di rumah sakit keluar BPJS, keluar anggaran BPJS. Kalau praktek berarti ya setiap jahitan itu ada uangnya. Nah, yang kan home sama bodoh. Jadi yang kita tahu seperti itu. Nah, maka ilmu pada dasarnya tidak tercela, tapi yang membuat dia tercela ada 3 sebab. Sebab yang pertama karena memudarakan dirinya dan orang lain. Pertanyaannya, kalau sihir tadi mana memudarakan dirinya? Itulah membuat dia itu berdosa. Kemudian memudarkan orang lain. Nah, contoh dulu sihir karena namun lagi tayo. Seandainya dulu di zaman Nabi ada orang-orang yang berdakwah cari uang, ada orang yang berdakwah buat patokan sekian, nah, mungkin contohnya itu. Ya. Hawa tu kita undang urung ceramah, padung sedekah dengku, ilung hana perlen patok sedekah menyejuk dongcok, hana nejuk, hana pupusit. Tapi padung hai biasa punya bagus, Bang Yuda. Kamu yang nak leh bukan ego ini apa ceramah. Kan lucu kan? Lucu kan? Nah, maka ilmu dia tadi bukan menyebarkan ilmu berarti. Mami ada sampaikan lagi, dimanfaatkan lagi. Kan wajib bayar ilmu emangnya. Kalau kita bahas tentang masalah harga ilmu itu tidak ternilai. Kalau digambarkan oleh Sayyidina Ali itu, 1 huruf ilmu yang kita belajar harus kita bayar 1.000 dirham. 1.000 dirham. Dan kali kira ada pada 1.000 dirhamnya, puluhan juta. Maka itu dari segi yang belajar, dari segi yang mengajar, dari segi yang memberikan ilmu, itu ya harus ikhlas. Makanya kamu tinggalkan selalu nasihat dari guru kamu di Samaraga oleh Abu Mudi, selalu diingatkan wow kampung bek gehan berudul. Pertama mana gehan berudul bek bekerja. Bekerja. Supaya kita tidak tergantung dengan, kalau bahasanya orang semua hanya tergantung dengan sedekah jamaah. Karena waktu tergantung dengan sedekah jamaah, nah diundang gabungnya di kurun baru. Natuk Tengku baru kawin di kampungnya. Tiba-tiba orang kagalak ke Tengku barunya. Kan you sama dia kan tapi tengok nak you le kagak ada sedekah. Benarlah bahasa ada juga. Maka hati-hati. Nah, yang lain-lainnya juga demikian. Jadi ilmu apapun, ya urunan punya ilmu masing-masing. Ya. Punya ilmu mekat, punya ilmu dagang, punya ilmu nelayan, macam-macam. Maka jadikan ilmu itu jangan mudarat pada orang lain. Tapi kalau ilmu tersebut dijadikan mudarat kepada orang lain, nah disinilah letak kejelekan ilmu. Tanggap kaget yang dianggap oleh orang banyak bagus ilmu itu, aman ilmu tersebut. Begitu juga misalnya contoh kita ada belajar ilmu ruqyah. Awal-awalnya mungkin ini maaf, awal-awalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun aman. Nanti ada masa ditalbis oleh setan. Kita anggap itu ilmu tadi yang masuk, padahal bisikan setan. Makanya ilmu itu sebenarnya bukan kita gunakan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Oh, ada orang sakit, ajarkan saja. Nah, contoh, long sakit, toja ruqyah, manopik. Ya, apa ruqyah? Perlu ilmu, perlu ilmu andang dulu. Habis sakit, ya, nyon baca. Tapi kalau dia maaf, kita bilang dikomersilkan, mumpuk masa komersil kan? Diuangkan, yang tetap juga payah kamu baca. Sehingga kamu jak sekian. Paham lah. Jadi begitu. Jadi apapun yang membuat dia itu kepada keburukan, mayatawassalu syarrun. Gimana ibaratnya? Wal wasilatu ila syarri syarrun. Sesuatu yang akan menjadi perantara kepada keburukan, maka itu buruk. Walaupun perantara itu baik. Apa maksudnya? Sesuatu perantara
yang akan membuat kita yang membawa kepada keburukan, maka wasilah tadi, perantara tadi itu tetap buruk walaupun perantaranya itu baik. Mafhum tadi? Dah ulang lo. Sesuatu perantara yang membawa kepada keburukan, maka itu buruk walaupun perantara bunuh baik. Oh, ana faham belum? Ulang kata. Sesuatu nyok surah dihilat tu pada nombor contoh. Sesuatu perantara yang membawa kepada keburukan, maka perantaranya buruk. Walaupun perantaranya baik. Contoh apa? Misalnya getanya ingin tak berdakwah ba diskotik. Dakwah baik pun tidak? Baik. Wate tajak kanan, kan perantara untuk ayo, gimana cara perantara ni? Berarti bak pengajian tanyo tak mebir sabo, tak peduk bir. Ya? Ija urang kena. Kana nabir buno. Ijib yang ajib julia apa? Kah? Tujuan je bijak pun. Berarti akan perantara apa no? Maka tetap buruk je. Hana menjadi good. Nyo yang contoh buruk. Yang contoh biar je buruk. Kemudian ada contoh nanti yang memang baik. Perantara je baik. Tapi membawa kepada keburukan. Tetap anak agak sih. Contoh kiban. Misal. Nyo cara tak tarik urang mabuk yang tajib tengok le birnya. Kan? Naik jabut. Naik je sih. Kan? Jadi apapun perantara yang membuat itu jelek, maka kita jelek. Mana? Perantara itu jelek. Kemudian selanjutnya, ya kerabi. Gebuhlah contoh. Gebuh contoh yang gebuh contoh lain. Fakana dzalika huwa sababun fi kauni ilman madmuman. Maka adalah demikian itu sebab keadaannya ilmu itu ada ilmu yang tercela yang benar pegang. Bal man ittaba'al waliyan. Bahkan seseorang yang mengikuti akan seorang wali daripada aulia Allah untuk dibunuh akannya wali. Waqad ikhtafa, padahal sungguh telah bersembunyi ianya wali daripadanya pada tempat yang tertutup. Apabila ditanya oleh orang yang berbuat zalim daripada tempatnya wali, lam yajuz tanbihi alaihi. Tidak boleh memberitahu akannya orang zalim di atasnya wali. Ini nas anainya. Getanyo tak jaga wali, khadim wali saja. Na wali min auliya illah. Ya betul-betul wali tapi. Ya. Tak jaga agaknya, tak ikut agaknya, tak lupa agak yang batal. Tiba-tiba ada orang yang ingin berbuat zalim kepada agaknya. Tiba-tiba ada orang yang ingin berbuat zalim kepada wali tersebut. Dan padahal wali itu sudah sembunyi di tempat yang memang tidak nampak orang. Maka kalau ditanya sama orang tadi di mana wali tersebut, kita wajib tidak memberitahu. Ya. Kan? Wajib tidak memberitahu. Karena kalau kita beritahu, mudarat go apa? Mudarat go, mudarat tubuh. Bal wajib berdusta dong, wajib temun. Cuma nak jamu telumbu ilung. Contoh dengan taduk ini. Nan kalau wali jawara nau dong. Bal unduknya hana. Apa? Kata. Nyan jamu penuh masa-masa konflik, masa-masa gam. Nah semua penuh. Bal unduknya. Nah. Tahu. Ini nah lu mudah. Walaupun sebenarnya duduk di sini pun boleh kita berdusta tadi. Yang kian semangat yang boleh, dusta yang boleh. Kemudian wa dzakara mawdihi irsyad wa ifadah ilmi bi syai' ala ma huwa alaih. Walakin madmumun li adai ila dharar.
Sehingga berdusta bunuh menjadi terpuji. Bahkan karena katanya menjaga orang. Tetapi menyata pegah menjadi tercela. Kenapa? Lid darar, karena membawa kepada kemudaratan. Yang lagi. Yang sebab yang pertama. Jadi ilmu itu menjadi tercela tergantung bagaimana si empunya ilmu itu menggunakan. Nah, salah satu menjadi tercela sebuah ilmu itu adalah karena digunakan untuk memudaratkan orang lain. Nah, contoh kecil gebo bahwa saya tak turi orang, tak tupat pada gedung orang, tahu di mana mereka duduk. Kemudian ada orang yang bertanya, kita berdusta. Nah, kan jujur baik, benar? Jujur baik apa tidak? Kan baik. Berkata jujur baik. Tetapi dengan kejujuran itu menjadi wasilah perantara mudarat orang lain. Maka jujur ini menjadi jelek. Nyawa kalau pegang benar. Wasilah yang perantara yang membawa kepada keburukan, maka wasilah ini menjadi buruk walaupun wasilah ini baik. Yang contoh dibunuh. Jujur kan baik, tapi jujur ini membuat orang lain menjadi mudarat. Maka itu menjadi juga jahat, menjadi buruk juga walaupun jujur ini baik. Ini adalah contoh yang memang wasilahnya jelek, tidak akan menjadi baik. Yang wasilahnya baik saja kalau memudaratkan orang menjadi buruk, apalagi wasilahnya jahat. Bahkan bagi tanya orang agam, seandainya tak pegah sesuatu jid ke bengih urina tu janji tersengut. Ya benar contoh. Lagi contoh yang bagus, contoh seperti Nabi pernah pulang ke rumah dalam keadaan lapar, kemudian Nabi menyuruh kepada istri beliau Aisyah untuk memberikan makanan kepada beliau. Kemudian dikatakan enggak ada makanan wahai Nabi. Maka Nabi menjawab, oh tidak apa-apa, saya lupa, ternyata saya sedang berpuasa. Kan berdusta benar Nabi, bukan berdusta yang menyelamatkan itu, karena Nabi hendak semangat. Tapi Nabi mengatakan saya sedang berpuasa, sehingga itulah menjadi dalil kalau puasa sunat kita boleh niatnya sebelum tergelincir matahari. Nah, kita jam 8 nih, jam 8 pagi mau puasa itu boleh kalau puasa sunat. Paham kan? Kan kasihnya ini sebab yang pertama untuk malamnya walaupun bagah gagal nak buku. Apa ni bagah nak ada putih. Jadi sebab yang pertama ilmu itu menjadi tercela adalah karena dapat membuat kemudaratan baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Itu yang pertama. Sebab yang pertama ilmu ini menjadi tercela. Wallahu alam bisawab wa ilaihi marji' wal ma'ab.